Haleluya, puji Tuhan. Kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini. Puji Tuhan, ibadah kita akan segera kita mulaikan. Siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Amin. Dihormat bagi Yesus yang duduk di tangga. Amin. Yang duduk di tangga. Haleluya. Berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Segala bangsa akan datang menyembah. Kudus dan
Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, kembali di pagi hari ini kami dalam keadaan tubuh yang sehat, boleh ada di rumah-Mu Bapa. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Nyata Engkau ada bersama dengan kami. Dan saat ini kami rasakan Engkau ada dengan kami. Dan kami percaya dalam ibadah kami sebentar, dari awal pertengahan sampai pada selesainya, Engkau ambil alih ibadah kami Bapa. Pakai semua yang melayani Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, singers, para pemain musik, cheers maupun rebana, semua yang ada Tuhan. Biar kami tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, ada kebebasan yang daripada-Mu Bapa. Kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau, kami boleh bertepuk tangan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Ucap syukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 9, di situ dikatakan, supaya aku tidak meninggikan diri atas penyataan-penyataan yang luar biasa, maka ditaruh suatu duri dalam dagingku. Haleluya. Agar aku tidak meninggikan diri. Haleluya. Dan sudah 3 kali aku meminta agar supaya utusan itu, iblis itu undur daripadaku. Tapi apa jawab Tuhan? Rasul Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna atas engkau. Haleluya. Jika hari-hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, ataupun sudah dijawab, tapi Tuhan berkata tidak atas doa kita, bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan tidak setia, tapi Dia tahu yang terbaik buat kita. Haleluya. Ketika Tuhan menjawab doa kita, Tuhan sedang memberikan petunjuk. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Bukankah kalau kita lihat, yang lebih banyak Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya. Karena Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang setia, Dia Yesus yang setia. Haleluya. Kita tetap tinggal duduk saja. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin. Haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, haleluya, ku tetap memilih untuk percaya.
menolong. Amin. Haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya pada Tuhan. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya Tuhan. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Katakan, berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Benar Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Puji Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Puji Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Amin, amin. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang berkali-kali ditolong Tuhan. Engkau yang berkali-kali merasakan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita. Tak sekalipun Dia meninggalkan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Dia Allah yang setia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Tuhan. Meskipun kadang kami tidak setia Tuhan, namun Engkau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Lama-lama ya lama-lama. Berkali-kali Kau menolong. Puji Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada.
Tuhan kita adalah Allah yang setia. Haleluya. Puji Tuhan, kita tiba dalam persembahan pujian yang saat ini akan dibawakan oleh kaum wanita yang ada. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. tinggal berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia.
Dialah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk sobat kami yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Benar. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin, amin, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, haleluya, Dia selalu menemani diriku. ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan kita, umat-umatnya. Amin. Tinggalkan diriku di waktu aku susah. Amin. Waktu aku Haleluya, puji susah, Tuhan. waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Puji Tuhan. Namanya Haleluya, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati. Oh, hanya nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Amin, Yesus. amin, amin, amin. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Oh, dia nama ajaib. Yesus ajaib. Luar biasa. Tak ada Allah yang seperti dia. Tidak ada Tuhan seperti Yesus kita. Namanya Yesus. Benar. Haleluya. Namanya Yesus. Oh, haleluya. Nama Yesus yang menghibur Sekali hati. lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu. Amin. Untuk masalah kita semua. Amin. Yesus, anak gembala, juru selamat umat manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan. Dia Amin. Dia Amin. Dia Raja segala raja. Yesus, amin. Yesus, Oh, haleluya. Juru Puji selamat Tuhan. manusia. Oh, Yesus, Amin. amin. Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, Amin. Dia membenarkan, Amin. Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus, amin. Yesus, Anak gembala, juru selamat umat manusia. Puji Tuhan. Yesus, Haleluya. Dia menyembuhkan, Amin. Dia menguduskan, Amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Benar. Dia Raja segala raja. Dia Allah kita yang setia. Sobat kita yang setia. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia gembala. Kau tunjukkan kasih. Haleluya. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, terus barangkan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia. Justru kami yang sering tidak setia kepadamu ya Tuhan. Selamanya Engkau setia, selalu setia. Sekalipun kami keluar dari jalan-jalan firman-Mu,
tapi Engkau tetap setia dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mencari, yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami boleh merasakan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke berganti tahun, Engkau setia sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami menyembah dan mengagungkan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau selalu setia mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang kami perlukan Engkau menyediakannya Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang besar. Allah yang selalu menjawab setiap keperluan kami. Setiap apa yang dalam kehidupan kami Engkau selalu cukupkan Tuhan. Tidak pernah berkekurangan orang yang mencari, bersandar dan berharap, percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap kami percaya kepadamu. Sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur buat setiap pujian yang kami boleh naikkan kepadamu. Boleh berbau dupa di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu. Dan Engkau duduk di atas pujian kami. Dan kami sudah disukakan oleh pujian kami yang menyembah dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, Tuhan berkati, pakai mereka terus. Urapan dari Allah selalu ada dalam hidup mereka, baik itu dalam keluarga, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan yang menolong dan membela. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan beri telinga hamba, telinga murid untuk mendengarkan firman-Mu. Supaya setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan. Dan boleh nyata dalam setiap hari yang dirasakan oleh setiap kami semua anak-anak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan hamba, supaya hamba boleh menyampaikannya. Dan kami undang Roh Kudus, urapi ruangan ini, urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Bersyukur kepada Tuhan, tadi pagi saya boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlalu banyak kesaksian yang saya boleh sampaikan, tapi tidak saya sampaikan pada saat kesempatan ini karena waktunya. Karena saya dengar pengumuman sebentar sore ada kerja bakti untuk meratakan tanah yang ada di parkiran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya kitanya yang suka berubah-berubah kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kecil pengharapan kita pada Tuhan, maka kita tidak akan mendapat kekuatan yang dari ilahi. Kecil pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapat kekuatan dari ilahi. Itulah tema saya. Kecil pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak dapat kekuatan dari ilahi. Ya, berapa banyak di masa yang sukar ini pengharapan bukan saja orang dunia, tapi orang yang percaya, bukan saja orang percaya, tetapi orang yang setia. Seperti hidup tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kecillah kekuatan ilahi itu. Karena apa? Yang dia lihat cuma masalah hidupnya. Yang dia lihat problem yang dia hadapi. Yang dia lihat masalah-masalah silih berganti.
Jadi Allahnya jadi kecil karena pengharapannya kecil. Tapi pada pagi hari ini menjelang siang, kita mau pertaruhkan. Saya selalu katakan pertaruhkan. Pertaruhkan. Kalau orang, maaf saya ambil contoh di luar, tapi ini contoh yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau orang berjudi, dia berani pertaruhkan rumahnya. Dia berani pertaruhkan kebunnya. Kalau di sini mungkin. Kalau di Jakarta dia berani pertaruhkan istrinya. Dia berani pertaruhkan anaknya. Kalau saya kalah tuh anak saya ambil. Kalau saya kalah tuh istri saya kasih kamu. Itu mempertaruhkan di meja judi. Tapi pada pagi hari ini kita mau pertaruhkan hidup kita. Pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, maka kuatlah kuasa kita. Karena kuasa Tuhan yang sudah melingkupi saya. Lagu yang tadi dinyanyikan, tadi itu lagu tema Pentakos, seminar wanita Pantekosta se-internasional. Dihadiri oleh kurang lebih 15 negara. Jadi pesertanya ada 1.000 lebih, peninjaunya ada 100, itu wanita semua. Dan kami ikut seminar, kami ada konselor, dikonselingkan bagaimana ibu-ibu harus menguatkan rumah tangga yang mulai lemah-lemah. Suami-suami yang lemah harus dikuatkan. Karena roh kekhawatiran ini, roh hilang pengharapan ini menyebar kepada terutama dalam keluarga. Dan saya sangat terberkati sekali ikut seminar itu. Karena apa? Seminar itu membawa saya, khususnya juga semua ibu-ibu yang hadir, kita harus percaya bahwa Yesus itu tetap setia. Dan lagu itu diciptakan untuk seorang yang memang Jack Lee, dia dalam keadaan sakit, duit uangnya habis, dia putus asa, dan akhirnya Tuhan tolong, Tuhan angkat, dan dia sembuh. Dan itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu, seminar ibu-ibu Pantekosta 3 hari yang ada di Grand Mercure di Hayamuruk. Saya bersyukur saya bisa ikut dan saya boleh dikuatkan. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Satu Korintus 13 ayat 13. Semua sudah berdiri untuk menghormati firman Allah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Di sini dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, kita tidak perlu mengoreksi orang lain. Kita tidak perlu melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita masing-masing. Karena ayat ini yang akan dipertanyakan Tuhan dan yang belum bisa dijawab oleh siapapun. Tuhan bertanya, adakah iman ketika aku datang? Berapa banyak orang tidak percaya dengan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, adakah iman ketika aku datang? Cuman iman ini yang Tuhan tanya. Karena Tuhan tahu semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sukar. Tuhan tidak pernah bilang bertambah tahun bertambah baik, bertambah tahun bertambah baik. Tidak, Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Tapi di dalam Matius Tuhan katakan,
setiap orang yang beriman, aku akan menyertai dia sampai kesudahan. Sampai kesudahan akhir zaman. Jangan takut. Kalau dibilang jangan takut, kadang-kadang saya juga suka takut, khawatir. Ya, khawatir. Waduh, punya anak 4. Tapi saya selalu berkata, Tuhan ada di pihakku. Tuhan yang akan selalu memberi kemenangan kepadaku. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada orang benar hidup karena kekayaannya, tidak ada. Orang benar hidup oleh iman. Bukan berarti kita sudah suci benar. Kita ini manusia yang sering lalai, yang sering melakukan hal-hal di luar sadar kita. Kita sering berbuat salah, berkeliru. Tetapi Roma 1 ayat 17 ini berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 ini mengingatkan kita berusaha untuk hidup benar. Setiap hari kita berdoa. Ada hari-hari tentu kita berpuasa. Berusaha kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berusaha kita memuji Tuhan di dalam kesukaran. Berusaha kita berdoa di saat ada masalah. Dan ayat ini menguatkan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bukan dongeng. Hidup kita ini bukan dongeng. Dan Alkitab ini bukan dongeng, bukan komik, bukan novel. Tapi Alkitab ini hidup. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Roma 1 ayat 17 ini mengajarkan, mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya dan saudara bahwa kalau ada sampai hari ini itu karena iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman itu lari, jangan sampai iman itu tidak ada. Karena kalau sudah tidak ada iman, sudah tidak ada damai sejahtera. Saya berani yakin kalau sudah tidak ada iman, tidak ada damai sejahtera. Matius 9 ayat 29 katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bagaimana mata jasmani kita melihat setiap hari di kantor, mungkin di kebun, mungkin di toko, mungkin di rumah, mungkin dalam berpergian, bagaimana mata jasmani kita yang kita lihat yang bisa membawa kita kepada janji-janji itu. Sementara dalam tema ini, dalam ayat ini dikatakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi setiap hari kalau kita bangun, kita berdoa. Setiap pagi kita berdoa. Saya yakin dan percaya semua jemaat sudah dewasa. Anak-anak sekolah minggu pun kalau ditanya berdoa pagi, pasti dia berdoa. Berdoanya apa? Pasti berdoanya, Tuhan tolong hari ini, Tuhan berkati hari ini, Tuhan bela hari ini. Berdoa. Tapi setelah berjalan melangkah, baru 2 jam, 3 jam, mungkin sepi, mungkin laci masih belum, ya kosong. Terus mulai ragu imannya, mulai tidak ada pengharapan. Langsung bilang ini, ya sepi, mulai ragu. Tetapi firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita berkata sepi, pasti kita akan sepi. Tapi kalau kita berkata rame, Tuhan pasti kirim.
Tuhan pasti tolong hari ini. Tuhan akan beri pelanggan yang baru. Pekerjaan saya mencapai target. Nanti saya akan dapat gaji, dapat bonus. Kita harus memperbesar iman kita. Sekalipun lagu tadi berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku akan tetap sekalipun Tuhan tidak menolong, tidak menyembuhkan, tidak memberkati, Tuhan akan tetap, kita akan tetap. Ini cerita Daniel loh. Sebenarnya lagu ini diambil dari Daniel juga, dari Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah, percaya ini yang susah. Kalau lagi berkelimpahan, saya percaya karena duitnya banyak. Tapi kalau saya percaya utangnya banyak, nah ini ragu, suka ragu. Yang ragu bukan Tuhan, kitanya yang mulai ragu. Saya pernah saksikan kasus saya sendiri. Waktu saya mau tutup kartu kredit saya, bukan karena utang, bukan karena tidak bisa bayar. Waktu saya mau tutup kartu kredit saya berdoa sama Tuhan, saya mau tutup kartu kredit saya. Saya nggak mau pakai kartu kredit saya tidak punya kartu kredit sampai hari ini. Saya mau tutup. Saya tanya bank, semua bank, oh ibu pemakaian yang bulan lalu, pemakaian yang ibu sudah rubah jadi cicilan, sudah harus dilunasi baru bisa ditutup. Hampir 1 miliar. Saya pikir-pikir dari mana, saya bilang sama Bapak Gembala. Terus Bapak Gembala bilang, kamu punya uang, gak segitu banyak, saya bilang. Dia bilang, ya berdoa. Itu suami loh. Dia bilang berdoa. Terus saya bilang, pinjam duit kamu dulu deh, nanti saya tiap gajian saya bayar. Berdoa aja, berdoa. 3 bulan lunas loh itu kartu. Nggak tahu dari mana, karena saya benar-benar berdoa, menyanyi, bekerja. Pokoknya bagian urusan yang di luar nalar kita tidak berpikir, saya tidak bisa berpikir, Tuhan yang kerjakan. Dan lunas. Boleh tanya Bapak Gembala, tanpa dibantu dia mendidik saya. Dia bilang berdoa saja. Hampir 1 miliar. Bukan utang, tapi saya rasa kok ini ketagihan ya, punya kartu kredit, mau beli, mau apa-apa nggak punya duit, beli. Akhirnya tiap bulan bayar. Habis gajian, ambil gajian, bayar habis semua. Nanti besok bulan lagi beli lagi, nggak ada kapoknya gitu loh. Beli lagi. Sementara barangnya nggak dipakai. Akhirnya saya bilang saya mau tutup. Dan sampai hari ini saya tidak punya kartu kredit. Dan saya nggak pinjam sana sini, nggak gali lubang tutup lubang. Saya beriman kepada Tuhan. Buat apa saya punya Tuhan yang besar? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu sanggup menggenapi. Terus kita berutang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Saya pikir saya sekarang bebas, saya nggak punya kartu kredit, saya nggak punya cicilan. Sungguh, apalagi Pak Yance Gembala, hampir nggak pernah nggak pernah pinjam uang bank, nggak pernah, nggak mau dia. Lebih baik saya nggak punya apa-apa, cicil aja dia nggak mau. Karena akan menguras waktu kita di saat kita tidak bisa cicil mobil. Dia nggak mau. Dia bilang gini, kalau saya cicil mobil, saya harus punya uang. Misalnya dia cicil mobil 100 juta, dia harus punya uang di tabungan 100 juta. Dia depositoin itu 100 juta. Dan gaji dia, penghasilan dia bayar buat cicil mobil. Di saat mobil itu lunas, uang ini utuh. Dan hidup kami bisa hemat. Ya otomatis, karena seharusnya setiap bulan saya menghabiskan uang misalnya 20 juta buat saya, buat dia, buat keperluan saya, karena anak-anak sudah hidup sendiri, buat saya dengan suami, dengan Bapak Gembala.
Kalau mau cicil mobil, dia bilang mobil ini harganya berapa sekian, dia harus punya uang cash sekian, seharga mobil. Dia bilang ini, sewaktu-waktu saya berhenti dari kerja, saya sudah bisa ambil uang ini, saya bisa lunasin itu uang mobil. Nah, waktu dia sediakan uang ini, nggak sediakan uang banyak, nyicil, dia nabung juga, cicil, nabung, udah banyak baru dia mau beli mobil, dan beli mobil itu dia cicil 1 tahun, ambil dari uang gaji, uang yang kami dapat tiap bulan, bayar, selesai mobil itu, uang ini mobilnya kita dapat lunas, uang ini utuh, tapi hidupnya hemat, bukan pelit, hemat. Itu prinsipnya dari Bapak Gembala, dan saya lihat ini benar. Oleh sebab itu dia tidak pernah, bukan pernah sekali, tidak pernah pakai uang bank, tidak pernah. Berapa banyak orang bank tawarin dia tidak pernah, karena dia pikir ini akan nggak bener. Nanti kalau pinjam uang ke luar negeri, pinjam uang ini beli barang banyak, nanti tiap bulan bisa nangis konghu buat bayar. Buat apa? Kalau usaha, oke, kalau usaha ya, tapi jangan spekulasi. Saya bukan ahli dalam keuangan, tapi saya di perusahaan saya seorang finansial. Kalau memang buat usaha, orang usaha harus pinjam uang bang, harus. Tapi hitung-hitung, jangan lebih besar utangnya dari imannya. Kalau punya utang harus lebih besar imannya. Nah ini utangnya besar, imannya terus ke gereja, imannya kurang, ya, berdoanya kurang, berpuasanya kurang. Nah yang Tuhan yang besarnya di mana? Nggak ada. Kita hanya berdasarkan, kita mau usaha besar. Semakin kita tinggi, apapun posisinya, semakin posisi kita tinggi, semakin usaha kita maju, semakin kita mau berusaha. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan libas, habis. Karena hidup ini hanya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau memang ada yang terjadi seperti yang saya katakan tadi, andalkan Tuhan. Tuhan bisa tolong, pasti Tuhan bisa tolong, asal imanmu besar. Iman sebiji sesawi aja bisa pindahkan gunung biji sesawi. Nah kita kalau saya tidak ada iman sebiji sesawi. Kalau saya punya iman biji sesawi, saya pindahin gunung semua nih yang di belakang. Tuh saya pindahin semua, nggak ada. Tapi hati saya, pikiran saya berfokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan cukupkan saya. Bukan sekedar cukupkan, Tuhan akan tolong anak-anak saya. Tuhan akan bela pekerjaan suami saya. Tuhan akan bela pekerjaan anak-anak saya. Saya kemarin pulang, tuh suami saya nggak ada, Bapak Gembala nggak ada. Bapak Gembala lagi tugas ke China. Saya bilang kenapa mendadak? Karena saya sudah kirim karyawan berapa banyak ke Sinarmas yang ada di Cina. Saya belum pernah ke sana ketemu dengan pimpinan yang di sana. Dia pergi ke Cina. Andrew Peter kan memang ada di Tokyo. Claudia kan memang kuliah di Shanghai. Andrew ditugaskan di Taiwan. Bapak Gembala pergi lagi ke Cina. Saya cuma sama Christian juga di Bandung. Jadi iman itu bekerja bersama-sama dengan perbuatan. Tidak ada iman itu tidak bekerja dengan perbuatan. Nah sekarang banyak orang di akhir zaman ini cuman berbuatan aja, imannya kurang. Perbuatan misalnya kerja terus, tapi tidak ada beriman kepada Tuhan. Itu seperti tangan bertepuk tangan sebelah angin. Kalau kita bertepuk tangan kan tangannya dua begini. Ini iman, ini perbuatan. Harus sama-sama. Kalau nggak sama-sama gini, nggak. Itu seperti menjaring angin saja. Tapi ayat
Matius 9 ayat 29 bagian B katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya ingin anak saya diberkati dalam pekerjaan. Saya beriman. Saya selalu berdoa. Nggak kurang-kurang di pastori. Saya berdoa sambil nangis-nangis, teriak-teriak. Teriak-teriak bukan teriak sakit, tapi minta Tuhan tolong anak-anak saya. Tuhan bela pekerjaan keempat anak saya ini. Lebih dari itu saya juga berdoa, Tuhan kasih jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Saya selalu berdoa, kasih pergaulan yang baik. Iman saya tanamkan, saya gantungkan, saya pertaruhkan kepada Tuhan. Itu iman saya. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Perhatikan ini kata-kata ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Kita tidak boleh bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Diperkuat. Sakit, saya ke dokter, silakan. Tuhan juga dokter-dokter, Lukas aja dokter, pergi ke dokter, yakin saya akan sembuh. Minum obat, kayak kemarin saya ini disuntik, dikasih obat. Saya yakin setelah disuntik, kemarin saya di MRI lagi, ternyata puji Tuhan sudah sembuh. Tulang yang retak ini sudah menyatu lagi dengan silikon yang disuntik di dalam tangan saya ini. Jadi ada satu keyakinan kita dapat memuliakan Tuhan lewat iman kita kepada Tuhan. Berapa banyak kita tidak ketemu orang yang beriman, taunya mengeluh. Tiap hari hidupnya katanya susah. Tidak memperkatakan hal yang positif, selalu yang keluar negatif. Saya kalau ada yang suka cerita, aduh susah, sekali saya bisa dengar. 2 kali dia ngomong lagi, dia susah. 2 kali saya bisa dengar. 3 kali dia ngomong susah, saya nggak mau kalau dengar yang keempat. Karena apa? Akan menular. Karena semua orang sekarang ini tidak ada yang punya duit dingin, punya duit nganggur, nggak ada. Tapi kalau dia mengeluh terus, itu yang namanya impartasi nanti. Saya tuh nggak bisa begini, orang ini lagi sepi, ini begini, itu akan tertanam, ya akan melemahkan kita. Terus kita bilang ini, iya ya, saya juga sepi, yang biasanya begini jadi sepi, bener juga ya. Itu menular itu, menular. Coba kalau ketemu, kalau di luar negeri, di Jakarta juga sudah lama sih ini diterapkan. Kalau kita dalam keadaan lemah, orang pengangguran, dia bilang gini, suruh pergi ke hotel, pakai baju bagus, pakai jas, pakai dasi, duduk di lobi hotel, duduk. Lihat itu orang sibuk, rapat. Kita pura-pura aja, kita baca koran, dengar berita. Itu salah satu menguatkan iman kita. Mana ada orang di lobi hotel nongkrong, pakai celana pendek, nangis tuh nggak ada. Semangat. Lihat kesibukannya orang, kita juga terpancing. Tapi kalau ketemu orang yang bilang susah, lihat mukanya aja kita udah susah belum dia ngomong. Aduh, ya enggak? Baru lihat mukanya aja susah. Jadi kita harus juga berhikmat. Bergaul boleh-boleh saja, tapi kalau ketemu dengan orang yang mengeluh terus, sekali, 2, 3 kali, boleh ke-4 kali kita akan ikut. Jadi dikatakan tetapi terhadap janji Allah itu tidak pernah ditepati. Kalau Allah sudah berjanji, dia bukan manusia. Saya boleh berjanji, saya bisa mengingkari. Ya, ada lagu kan, dia yang berjanji, dia yang mengingkari, tapi bukan Tuhan itu.
Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita dibenarkan oleh iman. Oleh sebab itu kita pertaruhkan. Saya kalau doa di rumah panjang, kalau di pastori juga panjang. Ya gimana nggak panjang? Suami 1, ya, anak 4. Mereka kerja semua, berlima dia kerja, suami kerja, anak 4 kerja. Doakan ini, doakan Bapak Gembala, baru sebut Tuhan tolong beri kekuatan, pulang pergi naik pesawat ke sini, capeknya, lelahnya, tugas ke luar negeri, perusahaannya Tuhan berkati, karyawan Tuhan berkati. Sudah 5 menit, pakai acara nangis-nangis 7 menit, 7 menit nangisnya, Tuhan berkati. Nah doa Peter, baru berkati doa Peter, doakan kerjaan Peter, doain Tuhan beri jodoh yang baik, yang takut akan Tuhan, nangis, nangis 1 menit nangisnya. Nah 5 anak bisa 25 menit, 4 anak 1 suami bisa 25 menit, bahkan 30 menit, setengah jam. Makanya tidak ada orang yang katakan tidak berdoa. Karena berdoa itu bukan buat diri kita, mendoa diri sendiri. Pendoa-pendoa itu doa orang-orang yang kita kasihi. Bahkan orang musuh kita pun Tuhan bilang harus kita doakan. Jadi kalau yang namanya doa nggak bisa, saya nggak bisa berdoa. Saya sudah nangis-nangis saja lah berdoanya di hadapan Tuhan. Apa kayak yang ditangisin di depan Tuhan? Ada orang berdoa lebih praktis lagi. Tuhan tahu hati saya. Wis, puitis banget ya. Tuhan mengerti hatiku. Terus dia berdoa nangis, ya Tuhan ngerti juga lah apa yang dia tangisin. Karena ada di sini nggak terungkap dalam mulut. Jadi iman itu harus besar dari kepercayaan, kepercayaan kita itu harus besar dari iman kita yang akan menimbulkan iman. Galatia 3 ayat 11. Orang iman hidup ini, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pada saat pagi hari menjelang siang ini, kita hidup oleh karena iman. Amin. Kita hidup oleh karena iman. Iman yang percaya kepada Dia, iman yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan pernah khawatir, jangan terlintas kekhawatiran di dalam pikiran kita. Langsung thinking darah Yesus. Saya kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, saya thinking sendiri darah Yesus, supaya saya tidak berpikir negatif. Karena setan itu ada di diri kita, bukan di diri orang lain, di diri kita. Saya kalau ada pikiran, aduh ini gini, apalagi kayak kemarin Audin naik bus pergi ke papanya, ke Ningbo, ke Huancho, beberapa negara papanya pergi. Saya bilang, pergi sendirian nanti gimana? Bisa mah. Saya langsung terus kepikiran, aduh kalau dia naik bus ini tengah malam gimana? Saya langsung begini, darah Yesus. Supaya saya bisa thinking, supaya roh setan yang menakutkan saya itu ada di pikiran saya, dan itu bisa terjadi. Ternyata banyak orang yang pikirkan jelek terjadi loh. Jangan diajak main-main. Setan itu bisa melakukan hal yang apa yang kita pikirkan. Kalau kita ketakutan, ya kita takut terus, hidup dalam ketakutan terus. Tidak ada damai sejahtera. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7.
1-7 ya, tolong ya Brian nanti ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadu halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi ini dia tulis ya, saya baca cepat, takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di dari rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kasihan ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ditantang loh ini sama Eli. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana, ini bejana kosong ya, kepadanya sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku suatu bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hidupmu dari bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Air dijadikan minyak. Kita tahu ini kisah, dan kisah ini saya sudah tidak perlu jelaskan. Suaminya mati, punya utang, dia menghadap kepada Elia. Disuruh kumpulkan bejana-bejana. Kalau ini janda ini berkata, wanita ini berkata, mana mungkin, mana bisa. Ya udah gak bisa. Tapi dia melakukannya sesuai dengan perintah Nabi Elia. Dia lakukan itu, maka terjadilah air menjadi minyak. Dia katakan, jangan sedikit, jangan terlalu sedikit, ambil yang banyak. Sampai tetangga-tangganya sudah tidak ada. Dia tuang. Lalu dia datang kepada abdi Elisa itu, dia katakan sudah penuh. Dia bilang, jual, bayar hutangmu, dan sisanya pakai buat hidup. Kita kalau bisa melakukannya, melakukan segala yang Tuhan perintahkan, besar kuasanya. Dari mana? Nggak usah tanya dari mana, saya juga nggak tahu dari mana. Saya juga nggak tahu dari mana. Karena Tuhan itu punya kuasa yang kita tidak perlu tahu. Dia punya kuasa untuk menghidupkan, dia punya kuasa untuk mematikan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena iman kita. Oleh sebab itu jangan kecilkan imanmu, terus engkau besarkan kuatirmu. Apakah dengan kuatirmu akan menambah selangkah jalan dari hidupmu? Tidak. Tapi dengan kita percaya, kita akan melihat bejana-bejana kita yang kosong, segala yang kosong, bejana hidup kita akan penuh dan akan mencukupi kehidupan kita. Karena kembali lagi ke Matius 28 ayat 20 katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Artinya kita tidak akan kekurangan. Kita akan berkecukupan. Lebih dari cukup. Cukup beli mobil, cukup beli motor, ya kan, cukup istri-istri shopping, pokoknya cukup. Kalau banyak belum tentu, tapi Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Cukup. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini karena ini ditampilkan, saya bahas sedikit atasnya. Memang yang atas ini nggak enak nih. 20 yang atas ini nggak enak di bagian A-nya.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baru di situ ditulis dan ketahuilah, koma. Ini atasnya paling gak enak. Jadi kita kalau mau menerima janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, baca yang bagian A-nya. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya selalu bilang, Alkitab ini mengandung apa? Yang kuat, mengandung apa? Mengandung pertama. Terus ini mengandung, kedua mengandung hukum. Yang ketiga mengandung. Jadi firman mengandung perintah, hukum, dan janji. Perintah dilakukan menerima perintah tidak dilakukan mendapat. Udah ngerti, pinter. Janji, hukum, perintah, janji, hukum. Perintah dilakukan menerima janji, perintah tidak dilakukan menerima hukum. Bukan hukum dicabuk, bukan. Tapi tidak akan menerima janji. Sementara janji itu besar. Janji di sekarang dan janji yang akan datang. Ayat terakhir, Keluaran 14 ayat 16. Saya ingat ayat ini, saya tidak catat, saya ingat tapi. Kalau di dalam kamus Alkitab ayatnya nggak seperti ini. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ini cerita tentang siapamu. Dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sekarang yang jadi pertanyaan, ini kelompok kecapir A, kecapir B, kecapir C. Nah ini ceritanya tentang gimana coba? Dari versi 11 ini. Ini sudah ayat terakhir. Ini laut Teberau. Boleh ada yang mengekspresikan di depan atau singer mengekspresikan ini? Ini ahli-ahli PA ini semua. Gimana? Ya. Coba jelaskan, ada yang bisa memberi itu kayak drama bagaimana? Anggap aja ini tongkat misalnya. Musa membelah, coba Pak Endi gimana? Coba mengilustrasikan, memperagahkan bagaimana kalau pegang tongkat gimana? Coba gimana? Kalau pegang tongkat? Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, menyuruh Musa, langsung belah nggak itu laut? Oh, versinya berbeda Bapak. Nah itu udah jauh, udah ya, kecapir A sudah jawab. Itu di dalam ayat tidak ada ditulis membelah atau tidak. Itu tidak terbelah. Waktu Musa pukul itu laut, tidak belah, tidak langsung. Ada air masih, tapi Israel masuk terus, baru itu dia terbelah. Makanya ada yang tenggelam, yang tidak percaya ada yang tenggelam. Tidak langsung dibelah terus kering, jalan. Enggak begitu. Di kamus Alkitab, di perpustakaan Alkitab di Jakarta Selatan saya baca selalu. Ya karena saya sudah kuliah saya harus baca di situ. Waktu dibelah, waktu Musa pukul itu nggak langsung terbelah. Tapi orang Israel, Musa berjalan walaupun basah baru terbelah.
Jadi dalam kesukaran apapun kita berjalan. Biarin di depan ada air, kita jalan. Ada masalah jalan. Nanti Tuhan yang belahkan itu. Jangan kita mau gini. Tuhan saya nggak ada uang, Tuhan langsung bek ini 100 juta. Nggak begitu Tuhan, kita bukan dukun. Tuhan kita mau bekerja sama dengan iman kita. Berjalan dengan iman maka terbelah. Memang Musa memukul itu tongkat, tapi belum terbelah. Tuhan pengen lihat bangsa Israel punya tekad nggak, punya iman nggak untuk membelah laut. Waktu mereka jalan, baru laut itu terbelah. Begitu juga kita, Tuhan saya mau bayar utang. Seperti saya mau bayar tutup kartu kredit saya. Saya berjalan dengan iman. Walaupun belum lunas saya sudah nyanyi-nyanyi. Aku diberkati terus aja sambil masak. Nggak ngelamun. Muka sedih nggak, masak, bersih kebun. Karena hari berganti hari itu cepat. Dan akhirnya banyak. Jadi waktu dibelah air laut itu, Teberau itu, belum kering. Belum kering, Tuhan tidak kasih kering. Tapi Tuhan tunggu iman dari bangsa Israel. Lewat, makanya basah. Yang tidak percaya tenggelam. Percaya dia berjalan dan terbelahlah itu. Menjadi dua, seperti itu. Jadi kalau saya bicara soal sejarah-sejarah Alkitab, panjang cerita, banyak. Karena Alkitab ini tidak menuliskan seperti itu, tapi sejarahnya ditulis seperti itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tidak panjangkan karena kuisnya sudah selesai. Kebetulan Kecapir A tidak dapat hadiah. Dapat pujian saja dari Tuhan, ya. Tapi ada hikmahnya karena iman kita harus besar. Tidak usah sebiji sesawi, tapi kita pertaruhkan iman kita. Apa yang menjadi masalah hidup kita, kasih sama Tuhan. Tuhan itu cuma satu yang gak punya. Tuhan itu kaya, Tuhan itu besar, Tuhan itu maha adil. Tapi dia tidak punya satu, apa itu? Hah? Salah, udah teriak keras-keras salah lagi. Tuhan gak punya apa? Salah. Ini pelan. Tuhan tidak punya susah. Kasih susah kita sama Tuhan. Nanti sukacita dia kasih sama kita. Tuhan tidak punya susah. Tapi kasih susah kita sama Tuhan. Supaya damai sejahtera dia, sukacita dia kasih sama kita. Jadi kasih apa yang Tuhan gak punya. Tuhan gak punya sakit, kasih penyakit kita sama Tuhan. Dia sembuhkan kita. Kasih air mata kita, kasih sama Tuhan. Dia akan kasih kita tersenyum. Kasih yang Tuhan tidak punya. Karena Tuhan ini pemilik langit dan bumi, semua dia punya. Tapi penderitaan dia tidak punya. Kasih penderitaan kita kepada dia. Supaya penderitaan kita diganti dengan sukacita. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tadi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kau setia. Meskipun
Haleluya. 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 Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun kadangkala dalam menghadapi semua masalah, persoalan, pergumulan hidup, sakit, penyakit, tantangan dan lain-lain sebagainya, kami kadangkala tidak dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, usaha kami, pencarian kami. Karena kami kadangkala tidak percaya sepenuh-penuhnya kepada firman. Kami tidak beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Tapi bersyukur di siang hari ini firman Allah boleh mengajar kepada kami semua, supaya kami semua boleh memiliki iman dalam hidup kami. Kami percaya kepada apa yang tidak dapat kami percaya, melihat kepada apa yang tidak dapat kami lihat. Haleluya, terpuji-puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, menguraikan firman-Mu. Biar firman Allah disampaikan siang hari ini boleh memberkati kami semua, boleh menjadi bekal perjalanan hidup kami tengah-tengah kami menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat akal budi dari surga, agar Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah Engkau terus bukakan bagi hamba-Mu, boleh dibagi-bagikan kepada kami umat-Mu, jadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami umat-Mu akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan, utilik dari tempat yang maha tinggi, balas berkat yang berlimpah sesuai dengan janji sabda-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah sambut firman-Mu dan kami akan memberikan korban persembahan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan meletakkan korban persembahan. Sementara persembahan dijalankan, ada pujian dari musik dan singers. Kau
Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan. Pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jane. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya akan membacakan undangan yang sama. Yang pertama kepada Gembala dan Jemaat GPDI Betani Peta. Yang kedua kepada keluarga muda GPDI Betani Peta. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam perayaan Natal Yesus Kristus yang dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024 jam 5 sore di GPDI Victory Malisade. Pembicara Pendeta Yance Korompis, salam hormat Gembala Pendeta Marlon Kaseger. Jadi dapat undangan dari Pendeta Marlon Kaseger yang akan melayani torang Bapak Gembala dan seluruh pelayan juga dari torang Jemaat. Minggu depan tanggal 3 November jam 5 sore. Untuk jadwal pelayanan kita selama sepekan ini, Senin 28 Oktober ada doa Beston yang akan melayani WL Ibu Ebi Sumendap, Singers Bapak Denny, dan minta tolong juga Ibu Cynthia untuk bass singers. Firman Tuhan Ibu Vina, doa syafaat Ibu An, musik Bapak Romi. Hari Selasa 29 Oktober ada ibadah Pelprib. Hari Rabu 30 Oktober ada ibadah Pelwap yang akan dilaksanakan di Pantai Naha, di pantainya Amae, jam 3:30 sore. Dan untuk ibu-ibu masing-masing dapat membawa makanan atau kue untuk jamuan kasih bersama. Kamis 31 Oktober ada ibadah pertengahan minggu yang akan melayani firman Tuhan Ibu Linda, WL Ibu Ling, Singers Saudara Billy, Saudari Vanka, Saudari Cheryl, Saudari Gaby, dan Saudara Yovan. Aser dan kolektan Bapak Denny, Ibu Wati, dan Saudari Marcella. Jumat 1 November ada doa rantai dan puasa yang akan melayani di doa puasa, di doa buka puasa, firman Tuhan Ibu Nini, doa syafaat Ibu Vin. Dan mulai dari 1 November itu juga akan dimulai doa rantai puasa selama 1 bulan dalam rangka Natal. Jadi hari Jumat akan dimulai tanggal 1 itu akan dimulai doa rantai puasa selama sebulan dalam rangka Natal. Jadwalnya akan di-share di grup WA. Sabtu tanggal 2 November ada latihan musik dan singers, dan malam jam 7 di gereja ada rapat persiapan Natal. Diundang seluruh majelis dan tua-tua sidang dan seluruh panitia Natal. Jadi hari Sabtu jam 7 malam. Minggu 3 November ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi. Ibadah raya yang akan melayani WL Ibu Kori, Singers Ibu Kim, Ibu Maria, Bapak Swingli, Bapak Denny, dan Bapak Leon. Aser Bapak Yudi dan Ibu Esther, kolektan Bapak Koang, Ibu Aya, dan Ibu Stella. Minggu depan akan dilaksanakan perjamuan yang akan melayani perjamuan Bapak John Tampi, Bapak Denny Tampi, Bapak Brian Mokodasar, Bapak Kensi Kelapong, Bapak Yudi Pangestu, dan Bapak Ferdi Hamenda. Dan untuk jadwal pelayanan selama bulan November juga akan di-share lewat grup WA. Sore jam 5 ada undangan Natal di GPDI Malisade. Sebentar sore jam 3 ada ibadah sekolah minggu dalam rangka HUT-nya Adik Kimora. Dan juga sebentar sore ada kerja bakti dimulai jam 2 untuk mengangkat sirtu mungkin material. Dan kalau bapak-bapak ada alat-alat seperti pacol, skop, atau gerobak, nanti boleh dibawa. Ibu-ibu juga boleh bawa karong. Masing-masing boleh bawa karong. Untuk konsumsi, kalau ibu-ibu kata ada berkat di rumah, berupa kue begitu boleh bawa, biar cuma 1 piring. Kalau kumpul-kumpul mungkin jadi banyak. Dan untuk pelayan perjamuan minggu depan, pakai putih hitam, pakai jas, pakai dasi.
Juga semua majelis dan tua sidang juga pakai dasi untuk yang pria. Demikian pengumuman kita selama sepekan ini. Mewakili Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh pelayan altar yang sudah melayani dan seluruh kehadiran seluruh jemaat, dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran keluarga dokter, keluarga Saragi Tungari. Tuhan Yesus memberkati atas kehadirannya. Semoga sukses selalu. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk yang berhari ulang tahun. Dewi Tandris, karena Dewi tidak ada. Adi Kimora Engka, tanggal 28 Oktober, 27 Oktober genap 1 tahun hari ini. Diundang untuk maju ke depan. Pekerjaan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Kimora boleh sehat, semua karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Tuhan terus tambahkan kesehatan di dalam usia yang sangat masih balita ini Tuhan. Tuhan selalu menyertainya di saat pagi, siang, sore hingga malam hari. Tuhan memberkati, menolong anak Kimora ini boleh dalam keadaan sehat, keadaan diberkati Tuhan. Kuduskan tangan hamba untuk menumpangkan tangan bagi anak Kimora ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kimora akan diberi kesehatan, diberi umur panjang, sukacita, damai sejahtera. Mama papa yang mengurusnya juga akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa bagi Ibu juga, Bapak, Papa dari Mama, Ibu Kimora, Tuhan berkati, Tuhan membela, Tuhan menolong pekerjaan, usaha, mata pencarian keluarga mereka. Tuhan berkati dan beri damai sejahtera dari Tuhan. Keluarga ini boleh tetap setia, tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang kelihatan
Bapa, di saat kami percaya mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu ada sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang meminta kepadamu, karena Engkau baik adanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah kami Engkau menyertai. Bukan saja Engkau menyertai, tapi Roh Kudus memberi kepuasan kepada kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan akan lepaskan dan memberi kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Yang menghadapi masalah kehidupan, usaha, Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu melimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang mencari, yang beriman kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari menjelang siang ini, baik jemaat-jemaat yang baru, bahkan tamu-tamu yang ada Tuhan. Mereka mencari Engkau dan mereka mendapat jawaban, karena di dalam Engkau ada jawaban dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Engkau selalu membela dan menolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap mata pencarian anak-anak Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun usaha yang mereka usahakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan kirim berkat yang dari surga, berkat khusus yang dari Engkau bagi setiap orang-orang yang tahu mencari dan tahu berterima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat pagi hari ini, mereka dalam sakit, keadaan sakit, baik itu mereka yang di rumah, baik itu mereka yang di rumah sakit. Tuhan yang jamatan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang bela, di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami selalu berdoa buat Opa John, bahkan buat Kosin, bahkan buat Mama Ara juga yang kemarin sempat dirawat di puskesmas. Tuhan sembuhkan dan Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan kesehatan mereka. Lebih dari itu, beri mereka